dan kita melakukan suatu amalan atau membaca suatu bacaan karena tertarik dan menginginkan kemuliaan dan keistimewaannya. Seperti contoh membaca surat Al-Waqiah. Kita tahu bahwa surat Al-Waqiah yang membacanya setiap hari, dalam riwayat setiap malam, memberikan keamanan untuknya dari kefakiran, dari kemiskinan, atau dari segala sesuatu yang ia membutuhkan kepada makhluk. Kalau dia membaca surat Al-Waqiah, gak butuh dari makhluk. Aman dia, terhindar dari kebutuhan kepada makhluk. Karena itu Imam Ibnu Mas'ud ketika mau meninggal ditanya, engkau ini akan meninggalkan putra-putramu fakir, kere, gak punya harta. Dengan nyantai, dengan tenang, beliau berkata, ma minhum ahadun illa waqad a'taituhu kunuzan. Setiap mereka sudah aku kasih harta karun. Apa harta karun yang dikasih? Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah, bukan harta karun emas, berlian, atau cek, sertifikat, dan ini bukan. Tapi surat Al-Waqiah. Begitu juga daripada amalan. Seperti sholatul duha. Yang dapat memancing rizki, melancarkan rizki. Lah dua ini contoh dari bacaan daripada amalan. Dan masih banyak lagi. Orang melakukan ini, orang melakukan itu ingin mendapatkan keistimewaannya, faedahnya daripada amalan itu, bacaan itu. Akan tetapi terkadang kita sudah merutininya, tapi kemuliaan, keistimewaan, faedah daripada amalan atau bacaan itu gak kunjung tiba. Gak datang-datang. Sedekah, katanya diganti 10 minimalnya. Sholat duha katanya dilancarkan. Waqiah katanya terhindar dari kefakiran. Saya sudah baca setahun ini. Saya sudah mengamalkan setahun. Sudah melakukan setahun. Tapi melarat-melarat. Malah tambah melarat. Yang tadinya saya punya pekerjaan, sekarang nggak punya pekerjaan. Yang tadinya punya penghasilan, sekarang nggak punya penghasilan. Kok tambah merosot? Kemudian ragu misalnya. Ragu dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ragu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tentang kemuliaan, keistimewaan, faedah daripada amalan atau bacaan yang dia lakukan. Ini awas. Hati-hati. Kenapa? Apa yang difirmankan oleh Allah mengganti sedekah atau yang disabdakan oleh Rasulullah dari kemuliaan, keistimewaan amalan, bacaan, itu pasti terwujud. Lah saya kok nggak wujud-wujud ini? Katanya sholat bisa mendatangkan rezeki. Tapi kok nggak datang rezeki? Katanya doa dikabulkan.
kok nggak diijabahi? Katanya zikir ini, katanya zikir itu, untuk ini, untuk ini. Tapi kok bertolak belakang dengan yang saya alami. Ini yang salah bukan amalannya. Bukan perbuatannya. Yang salah itu dari kita di dalam mengerjakannya. Makanya kok nggak datang, itu dari kita salahnya. Kita pesen. Tapi nggak datang. Nggak datang-datang. Loh, alamatnya keliru. Atau belum ngasih alamat. Ya nggak datang-datang. Belum bayar misalnya. Ya nggak sampai-sampai. Nggak mungkin dikirim sama orangnya, belum bayar. Belum ngasih alamat. Nunggu sampai. Kapan? Sampai mati nggak kira tutup. Yang salah siapa? Ya kamu. Yang salah kamu. Sama dengan kita ini sekarang ini. Kita doa. Mohon kepada Allah. Kita bersedekah, kita ini. Tapi kemuliaan daripada itu semuanya nggak kunjung datang. Nggak datang-datang kepada kita. Ini yang salah kita. Bukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan di sini apa? Fa innal qari'ah wadz-dzakira la yusamma qari'an wa dzakiran 'alal itlaqi syar'i illa bistima'i syurutin fi. Dia memohon, tidak dikatakan ia memohon kecuali apa? Syarat-syaratnya terkumpul. Ketika syarat-syaratnya memohon itu terkumpul, baru dikatakan ia memohon. Kalau sudah dikatakan ia memohon, berarti ya, ayat Al-Quran wa idza sa'ala ud'uni astajib lakum itu akan terwujud. Kenapa? Syaratnya orang yang berdoa ada pada dia semuanya. Kemudian ketika berdoa, ya, memohon, tinggal ngasih Allah. Karena apa? Syaratnya semuanya ada. Sedekah juga gitu. Syaratnya orang bersedekah itu ada. Ketika syaratnya itu ada pada dia, kemudian dia bersedekah, akan dilipat gandakan oleh Allah. Apa yang dia sedekahkan, diganti oleh Allah. Diganti pasti itu. Sama dengan bacaan. Kalau kita bacanya, benar-benar membaca, terkumpul semua syarat-syaratnya membaca, lah, kemudian kita membacanya, apa yang menjadi kemuliaan, keistimewaan bacaan itu akan diberikan oleh Allah. Kalau enggak, ya enggak mungkin. Nah, dibutuhkan karyawan di sebuah pekerjaan. Nah, usia, lulusan, ya, memahami AIU dan lain sebagainya. Datang ke sana dengan kriteria yang ada. Usianya, lulusannya, memahami ini. Kira-kira nggak diterima? Ya pasti diterima. Kenapa? Datang dengan apa? Terpenuhi syarat. Diterima. Datang nggak memenuhi syaratnya. Benar lulusan itu. Benar usianya seperti itu. Tapi nggak memahami itu semuanya. Yang dibutuhkan memahami itu, dia nggak memahami apapun. Misalnya dianggap memahami komputer. Dia nggak ngerti. Nyala no komputer nggak ngerti. Diterima? Ya enggak. Enggak akan mungkin diterima. Kenapa? Oh dia enggak tahu kok. Nyalakan komputer aja enggak bisa, apalagi ngoperasionalkannya. Lah begitu juga kita kalau berdoa, kalau bersedekah, kalau sholat, kalau membaca, terpenuhi syaratnya, kemudian apa kemuliaan, keistimewaan dari amalan, pekerjaan yang kita lakukan itu akan, kalau enggak bisa. Berarti apa? Kekurangan itu pada kita bukan dengan apa? Bukan dengan janji ya, yang diberikan oleh Allah ataupun Rasul daripada amalan atau perbuatan. Nah, sehingga dikatakan di sini sebetulnya sedikit, sangat sedikit. Ya. Orang yang berdoa
orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir, atau orang yang sholat dan yang lain sebagainya, terpenuhi ini semuanya. Sangat sedikit. Ya. Kenapa? Yang ada itu orang beranggapan semuanya ada di tangannya dia. Saya sholat duha, rezekiku gampang. Tekong kok. Seakan-akan di tangannya dia sudah, di dalam kekuasaannya dia. Ya. Sedekangku, teko. Ya. Padahal nggak terpenuhi, salat ini nggak. Ya, tidak akan terwujud. Walhasil, ya, kemuliaan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah ataupun Nabi dalam perbuatan dan bacaan itu bisa terwujud, kita meraihnya, mendapatkannya kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, dari setiap amalan ataupun bacaan. Kalau tidak, itu bukan yang salah janjinya, ya, atau yang berjanji, tapi yang salah kitanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjalankan, ya, dan mengumpulkan setiap syarat-syaratnya dalam setiap amalan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.